Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Rudiman. Saya adalah dosen S1 Program Studi Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu di dalam kelas mahasiswa pada mata kuliah NLP atau Natural Language Processing untuk semester 6 dengan jumlah SKS itu 3 SKS. Mata kuliah ini adalah mata kuliah pilihan untuk sistem cerdas bagi mahasiswa yang akan mengambil tugas akhir atau skripsi. Berikut saya akan menjelaskan RPS yang saya gunakan dalam kelas NLP ini adalah baik. Adapun capaian pembelajaran atau CP dan CPL Prodi. Capaian pembelajaran program studi teknik informatika yang terkait dalam mata kuliah ini adalah CP, capaian pembelajaran sikap dan tata nilai. Pertama adalah berkontribusi dalam pengembangan aplikasi berbasis NLP secara profesional. Kemudian kedua, menginternalisasi etika dalam pengembangan aplikasi NLP. Kemudian ketiga, capaian pembelajaran keterampilan umum adalah mampu menerapkan pemikiran kritis dan sistematis dalam merancang dan mengembangkan aplikasi NLP. Kemudian kedua, mampu bekerja secara mandiri dalam tim untuk merancang dan mengembangkan aplikasi solusi NLP. Kemudian CPKK dalam capaian pembelajaran keterampilan khusus, yaitu mampu merancang dan mengimplementasikan dan mengevaluasi aplikasi NLP. Kemudian CPPP, capaian pembelajaran penguasaan pengetahuan, yaitu menguasai konsep, teknik, dan algoritma dan dalam NLP serta aplikasinya. Adapun CPPMK, mahasiswa mampu memahami dan menerapkan teknik-teknik dasar dalam NLP. Kemudian kedua, mahasiswa mampu mengembangkan aplikasi dasar menggunakan metode NLP untuk analisis teks. Kemudian adapun deskripsi singkat MK mata kuliah NLP adalah mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar dan teknik dalam NLP. Materi mencakup pengolahan teks, analisis sentimen, pengenalan entitas, serta penerapan teknik NLP dalam berbagai aplikasi seperti chatbot dan sistem rekomendasi. Kemudian pokok bahasan dalam kajian ini adalah di pertemuan pertama ada pengenalan NLP, kemudian pertemuan kedua ada tokenisasi dan pengolahan teks dasar, kemudian pertemuan ketiga model bahasa dan representasi teks, pertemuan keempat pengenalan ke NLTK dan spesi, pertemuan kelima analisis sentimen. Dalam hal ini yang saya jelaskan dalam materi kali ini. Kemudian pertemuan keenam pengenalan entitas. Kemudian pertemuan ke-7 tagging dan parsing. Pertemuan ke-8 penerapan machine learning dalam NLP. Pertemuan ke-9 word embedding dan representasi semantik. Pertemuan ke-10 pengembangan chatbot dasar. Pertemuan ke-11 sistem rekomendasi menggunakan NLP. Pertemuan ke-12 etika dalam NLP. Ke-13 studi kasus dan aplikasi NLP di dalam dunia nyata. Kemudian pertemuan terakhir adalah proyek akhir, yaitu pengembangan aplikasi NLP. Kemudian referensi yang saya gunakan dalam RPS ini adalah Jaraski D. Martin tahun 2020, Speech and Language Processing Person. Pendukungnya adalah Bert and Klein and Loper 2009, NLP dengan Python O'Reilly Media. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada adik-adik semua yang saya hargai. Ya, mudah-mudahan dengan materi ini bisa memberi pencerahan, ya, kemudahan dalam mata kuliah NLP. Jadi dalam NLP ini pun juga ya, adalah dasarnya ketika ingin mengambil skripsi tentang sentimen analisis atau dikenal analisis sentimen. Nah, tujuan pembelajaran di sini adalah
untuk mahasiswa mampu memahami dan menerapkan ya teknik-teknik dasar dalam NLP ya. Jadi diharapkan mahasiswa itu memahami ya bagaimana teknik dasarnya, bagaimana mengimplementasikannya, bagaimana teorinya dalam mata kuliah NLP. Kemudian bagaimana mahasiswa mampu mengembangkan aplikasi ya aplikasi dasar dalam Python gitu ya. Bagaimana mengenali library-library dalam Python ya. Kemudian bagaimana mengimplementasikannya di dalam Python. Nah, kebetulan di dalam Python itu banyak sekali varian aplikasi yang bisa digunakan. Ada Google Colab, ada lagi namanya Jupyter Notebook ya. Ya gitu. Itu salah satu varian gitu ya, varian yang bisa yang mana kita lebih terbiasa, lebih sering kita gunakan ya. Ada juga VS Code gitu. Nah, eh, tujuannya apa? Tujuannya apa? Ada salah satunya adalah untuk menganalisis teks. Jadi dalam mata kuliah NLP itu adalah analisis teks ya. Atau dikenal dengan istilah yang paling mudah adalah text mining. Nah, pokok bahasan dalam kajian ini adalah ada 14 materi di mata kuliah NLP. Cuman yang saya mau bahas di sini adalah di pertemuan kelima, yaitu analisis sentimen. Jadi kita fokus ke materi ini adalah tentang analisis sentimen. Nah, di sini awal-awal tentang sebuah sentimen ya berawal dari sebuah tweet. Dia mengatakan sebuah a selfie is not the device to bring about change Mr. PM ya. Jadi ini mengatakan bahwa uh, selfie ya tidaklah membawa sebuah perubahan ya, Mister atau Tuan Perdana Menteri gitu ya. Jadi dia memprotes kepada Perdana Menterinya yang mungkin suka sekali jalan-jalan ya, suka sekali uh, memposting di Instagram, membagikan kegiatan-kegiatan dia yang tujuannya hanya untuk ya pencitraan ya yang diprotes oleh dengan tagar selfie obsis PM gitu ya. Nah itu. Nah ini melahirkan banyak komentar ya, komentar sampai ratusan ya. Di favorit tweet retweet kembali 493 kali, kemudian difavoritkan 259 kali gitu ya. Dan itu terus berjalan pada saat itu. Dalam kurun 1 kali 24 jam sampai ribuan komentar gitu ya. Ribuan komentar. Nah, kenapa harus kita peduli dengan ini karena sekali-kali adalah beliau adalah Perdana Menteri yang pejabat publik ya malah harusnya melayani publik tapi hanya aktif di sosial media. Kita mau tahu gitu ya kita mau tahu kenapa harus kita memperhatikan tweet itu dan komentarnya orang, kenapa harus ya karena kita mau lihat apakah yang dengan komentar tersebut itu melahirkan sentimen. Sentimen ini adalah ada tiga, ada yang positif, ada negatif, ada netral, gitu ya. Jadi apapun itu, entah itu berupa video, entah berupa tweet, itu akan melahirkan banyak respon. Ya, karena zamannya sekarang adalah sosial media, jadi semua pendapat-pendapat itu ya hanya kita melihat melalui layar layar komputer, layar handphone, gitu ya. Nah itu. Kemudian di sini muncul apa itu sentimen? Bagaimana kita dapat menganalisis sentimen tersebut? Itu pertanyaan, apa itu sentimen, gitu ya? Jadi itu tadi sentimen adalah sebuah reaksi pro dan kontra yang melahirkan positif, negatif, dan netral. Nah, bagaimana kita dapat mengenali sentimen tersebut? Nah, banyak cara. Harus menggunakan sebuah aplikasi atau tools. Nah, sentimen sosial media, sebuah sentimen mungkin adalah perasaan ya, perasaan dan itu berdasarkan sikap ya, sikap emosi atau pendapat tentang seseorang ya, atau objek subjektif seseorang ya. Dia suka dan tidak suka meskipun itu bagus tapi karena dia tidak suka dia berikan respon negatif gitu ya.
berdasarkan situasi gitu ya. Mungkin kalau misalnya sebulan kemudian mungkin orangnya sudah nggak dendam lagi misalnya kan, tapi karena masih hangat ya dendam dia. Nah itulah sebuah berdasarkan situasi. Kemudian sentimen adalah kesan subjektif ya. Itu. Kemudian kedua adalah studi tentang sentimen membantu menganalisa atau menganalisis perusahaan untuk memecahkan permasalahan. Kenapa? Ada kaitannya dengan perusahaan di sini. Barusan tadi tentang pejabat publik. Ya, akan di sosial media, entah di Facebook atau di Twitter, atau kita buat video di YouTube. Maka di daerah itu, atau kita share video tersebut, share komentar tersebut, misalnya di Busang atau di mana di sosial media, di grup salah satu gitu ya, akan melahirkan banyak reaksi. Apakah itu tadi positif, negatif, dan netral. Nah dari situ kita bisa mengetahui bahwa oh ternyata di sini nggak cocok membangun rumah sakit di situ. Kenapa? Mungkin penduduknya sedikit, gitu ya. Kalau misalnya membangun rumah sakit di situ, maka eh, yang akan berobat itu sedikit. Kemudian permasalahan kedua, setelah membangun rumah sakit di situ, bagaimana pelayanannya dokter, seorang dokter? Bagaimana pelayanannya suster kepada pasiennya? Apakah memuaskan atau tidak? Itu adalah tujuannya adalah kontribusinya adalah untuk mendapatkan feedback agar bisa mengevaluasi ya, mengevaluasi bahwa rumah sakit ini akan dibangun, setelah dibangun dokter spesialis di bagian ini gitu ya. Kemudian perlu perawat yang di bagian ini ya. Namun dokter umum juga penting gitu kan. Nah, itu adalah sebuah analisis untuk menunjang pengambilan keputusan. Nah, itu adalah strateginya. Kemudian apa yang kurang dalam preferensi pelanggan? Nah, itu adalah informasi yang kurang, bagaimana memberikan informasi misalnya billboard gitu kan, kemudian iklan-iklan gitu ya di pinggir jalan. Itu adalah untuk mendapatkan feedback juga. Analisis data subjektif ya. Nah, ini yang apa komentar-komentar itu hampir semuanya subjektif sih ya. Nah, namun ada juga yang objektif untuk pembangunan, untuk memberi feedback kepada investor untuk pengambilan keputusan. Kemudian persepsi, kesalahpahaman, dan analisis tweet atau komentar. Nah, komentar inilah yang ribuan tadi itu perlu kita olah. Itulah sebuah data. Ya, itu menariknya dalam studi text mining itu adalah datanya mudah kita dapatkan di sosial media. Nah, analisis sentimen didefinisikan adalah proses menganalisis subjektivitas atau objektivitas suatu pernyataan atau komentar atau tanggapan gitu ya. Itu adalah bagaimana kita akan mengolah komentar itu ya. Makanya ada minimalnya komentar itu, misalnya minimal adalah 1.000, idealnya adalah 2.000. Kenapa harus sebanyak itu? Supaya eh, model akan mudah membacanya dengan akurasi tinggi, gitu ya. Kenapa? Bagaimana kalau datanya sedikit, maka model itu cenderung akurasinya berkurang, ya. Jadi sampelnya itu adalah sedikit, maka untuk pengambilan keputusan juga agak susah, agak berat, ya, karena datanya sedikit. Makanya disarankan itu minimal 2.000. Ya minimal 2.000, setelah di processing menggunakan Python ya di Google Colab, maka data itu akan berkurang. Kenapa berkurang? Karena ada kata-kata yang duplikat, ada kata-kata yang noise, ada emotion, semuanya itu dihapus. Kecuali misalnya hanya fokus di emotion, maka komentar-komentar itu yang dihapus gitu. Gitu ya. Nah, kemudian ini juga dikenal sebagai text mining atau penambangan OPD, betul ya, yang mengacu pada pendapat atau sikap seorang pembicara ya. Jadi dengan komentar itu dari tweet, dari video, dari sebuah status melahirkan banyak reaksi, ya reaksi positif, negatif atau netral. Nah, ini ada sebuah aplikasi analisis sentimen ya, yang sering dipakai adalah salah satunya adalah ini ada beberapa poin, yaitu untuk mempelajari respon pertanyaan terbuka ya itu ya. Kemudian survei pelanggan ya, pelanggannya ini dari umur berapa sampai umur berapa. Kalau misalnya umur produktif itu 25 ya, 25 atau ya 20 lah, 25 sampai 45, maka
situ akan banyak kelahiran seorang bayi di situ, maka supermarket harus menyediakan peralatan bayi yang banyak di situ. Nah, itu adalah salah satu strateginya kalau mau usahanya maju, ya. Kemudian survei polling opini, pendapat kurang lebih sama, kemudian umpan balik publik dan tren sosialnya yang lagi tren ini apa sekarang ini, gitu ya. Misalnya tentang produk pakaian apa yang dengan brand-brand tertentu, dengan logo-logo tertentu, itu setiap tahun itu memiliki tren sosial yang positif untuk kemajuan sebuah bisnis gitu ya. Kemudian analis kepuasan konsumen, gimana menganalisisnya? Harus menggunakan aplikasi ya. Kemudian persepsi karyawannya, apakah karyawan itu akan sejahtera ketika ingin bergabung di perusahaan itu ya. Apakah mahasiswa tersebut akan lulus tepat waktu ketika memilih sebuah universitas yang nilai akreditasinya tinggi atau malah sebaliknya gitu kan. Nah, kemudian pembicara publik tentang produk, layanan, atau film. Bagaimana film itu akan laris dengan film, apakah film horor itu lebih laris dibanding film romantis misalnya, film kekeluargaan misalnya, atau film action misalnya, ya. Nah, ini adalah aplikasi student analysis sentiment ya, yang banyak digunakan adalah Lexaltic ya, ada SAS, ada Google Colab, ada Jupyter, ada Excel juga, ada text analytic. Nah, lebih kepada di text analytic ini lebih kepada text mining dan sentiment analysis yang digunakan dalam sentiment analysis gitu ya, dalam mata kuliah NLP ini ya. Kemudian proses analisis sentimen, ya proses analisis sentimennya itu adalah bagaimana mengidentifikasi masalah yang akan dianalisis. Ini yang pokok yang penting ini ya. Bagaimana proses analisis sentimennya, identifikasi masalah yang akan dianalisis adalah lebih kepada bagaimana apakah produk tersebut akan diterima, ya. Itu misalnya produk gitu ya. Apakah melahirkan dengan pengalaman konsumen dengan produk kosmetik, skincare misalnya, apakah dengan brand tertentu akan laku keras di masyarakat atau tidak gitu kan. Kemudian dari masalah itu tujuan apa yang mau dicapai, ya. Kemudian tetapkan tujuan yang ingin dicapai melalui analisis sentimen. Tujuan apa yang mau dicapai? Apakah berupa semacam feedback dari sebuah produk atau layanan, ya? Apakah eh, rekomendasi yang ingin dicapai, ya? Bahwa oh ya kebijakan dari publik tersebut, pemerintah tersebut bagus untuk ditindaklanjuti, berarti berupa rekomendasi. Atau misalnya nih rumah sakit mengetahui bagaimana layanan pelanggannya, layanan rumah sakit secara administrasi, dokter, kemudian kemudian perawat, kita mau tahu, orang mau tahu, ya, pemimpinnya mau tahu bagaimana, apakah rumah sakitnya akan berkembang atau tidak gitu. Karena saking banyaknya perusahaan rumah sakit yang ada di Samarinda itu ketika ingin menambah rumah sakit lagi, apakah relevan atau tidak gitu. Apakah dengan rumah sakit yang ada sekarang ini bisa berkembang ke depannya, menambah fasilitas, membangun bangunan baru di sampingnya misalnya seperti itu. Jadi ada masalah dan apa tujuan yang ingin dicapai. Jadi tujuan itu adalah solusi, ya. Jadi rumusan masalah itu adalah masalah tersendiri. Kemudian kemudian kedua, tujuan yang ingin dicapai itu adalah solusi. Nah, makanya pada saat dalam skripsi itu ya eh, yang tentang sentimen analisis ya. Jadi ada tahapannya mulai dari judul, backgroundnya, pahami latar belakangnya dengan baik, ya. Kemudian kemudian pahami masalahnya apa, masalahnya itu yang betul-betul harus clear. Kemudian solusinya itu ada di tujuan. Kemudian di bab 2 itu adalah tahapannya, hasilnya adalah di bab 3. Kesimpulannya itu adalah apakah masalah Anda itu terjawab. Ya, jadi di kesimpulan itu harus bisa menjawab rumusan masalah penelitian, gitu ya. Itu kalau nggak bisa, misalnya ada 2 poin di rumusan masalah penelitian, maka di kesimpulan juga harus 2, jangan sampai 5, gitu ya. Tidak bisa menyelesaikan masalah. Yang lebih fatal lagi, tidak menyentuh sama sekali atau tidak bisa sama sekali menyelesaikan permasalahan
di rumusan masalah. Itu fatal itu. Ya, ketika itu tidak terselesaikan di kesimpulan, maka saran-sarannya juga susah untuk diketahui. Apa sih saran penelitian untuk penelitian berikutnya? Apa kekurangan penelitian penelitian ini? Kemudian apa saran-sarannya di kemudian hari? Nah itu. Jadi semuanya itu runtun. Mulai dari judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, kontribusi, bab 2, bab 3, bab 2 adalah tahapan, bab 3 adalah hasil, bab bab 3 bab 4 adalah kesimpulan. Apakah bisa menjawab atau tidak? Sarannya apa? Gitu ya. Jadi semua beruntun. Ya, itu harus diperhatikan. Kemudian rancang rancang proses penelitian akan diterapkan, gitu ya. Bagaimana rancangan proses penelitian? Jadi prosesnya itu ada di bab 2, ya, di bab 2 sebuah skripsi tentang mata kuliah LP gitu ya. Kemudian kamu lakukan studi pendahuluan. Nah, itu tadi. Jadi betul-betul pendahuluan itu harus dikaji dengan membaca paper atau artikel itu di pendahuluan bab 1 itu minimal minimal 15 referensi artikel yang harus dibaca dan disitasi di situ. Kemudian di bab 2 ya disarankan juga minimal 15. Jadi totalnya adalah 30. Di bab 3 tidak ada sitasi. Apalagi bab 4 nggak ada gitu ya. Jadi referensi itu banyaknya di bab 1 dan bab 2 di penelitian NLP gitu ya. Kemudian buat pertanyaan terbuka gitu ya. Maksudnya buat pertanyaan terbuka di sini adalah itu eh, harus bisa berani misalnya ini kalau misalnya betul-betul kayak ingin membangun sebuah perusahaan gitu ya, perusahaan di wilayah itu bikin status di grup, di grup apa namanya WhatsApp misalnya, di grup Twitter, di Twitter atau di Facebook, misalnya di Busam gitu ya, saya ingin membangun rumah sakit daerah sini gitu ya. Maka tunggu komentar-komentar dari masyarakat gitu ya. Nah, itu untuk pertanyaan terbuka ya. Kemudian kumpulkan respon dari sampel responden. Nah, itu harus menggunakan otomatis, jangan menggunakan manual gitu ya. Kemudian instruksi sebelum analisis ada pemilihan responden. Bentuk pengumpulan respon yang tidak bias ya. Jadi yang bias-bias ini harus dilakukan pre-processing gitu ya. Kemudian yang apa yang duplikat pencatatan manual yang teliti itu yang perlu di catatan itu, instalasi perangkat lunak, library-library di Python itu penting, pemilihan data apa yang mau diambil, domainnya apakah tentang komentar video gitu ya atau status gitu ya, apa publik, pejabat publik misalnya itu ya. Kemudian implementasi sentimen dalam NLP adalah menentukan sentimen dari teks ya. Itu aplikasi tujuannya adalah untuk mendapatkan umpan balik pelanggan. Itu pemanfaatan media sosial, ulasan produk, prediksi pasar saham. Itu adalah domain-domain semua dalam implementasi analisis sentimen. Kemudian analisis halus, sangat positif hingga sangat negatif gitu ya. Ini juga ada juga kemarin tuh bimbingan nih, sangat positif dan sangat negatif ada. Eh, Kesimpulannya adalah analisis sentimen sangat penting untuk memahami emosi dalam data teks, berkembang dengan pembelajaran mendalam dan transformer untuk akurasi yang lebih baik. Tantangan tetap ada dalam sarkasme dan pemilihan eh, pem- dan pemahaman konteks ya yang lagi banyak digunakan juga dalam penelitian. Oke. Oke, hanya itu yang bisa saya bagikan di malam hari ini tentang mata kuliah NLP di skripsi sentimen analisis yang bisa saya share eh, dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dan cukup dan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kalau ada yang mau didiskusikan silakan ya, mau diskusikan lagi silakan. Kemarin itu apa aplikasi apa kemarin itu ya? Saya lupa. Siapa ya kemarin itu? Itu Pak, digital Korlantas kayaknya kita. Digital Core Lantas ya.
Oke, Ya, digital koran. eh, terus Oke. itu Pak, dia pas saya coba scraping itu nggak bisa diambil datanya karena privasi dari aplikasinya. Oh gitu. Ada Sudah coba kayak di batasan scraping ya? privasinya. Iya, sudah Pak. Oh, itu Kalau yang saya coba diekstrak itu. kayak aplikasi IG, Instagram tuh masih bisa Pak ada komen-komennya. Itu di Play Store ya? Iya, di Play Store. Di Play Store. Itu dibuat privat atau gimana tuh? Oh iya, dibuat karena Iya, nggak ya tahu Pak Kak, pas saya ambil tuh nggak ada kelihatan komen datanya. jadi gini, itu bisa saja disengaja di privat untuk mungkin aplikasi Korlantas tersebut masih under construction, under, under construction, under constructor ya. Kenapa? Karena masih tahap maintenance. Nah, cuman kalau maintenance-nya sudah lebih dari setahun, wah itu dianggap aplikasi itu gagal sudah. Itu nggak bisa dilanjutin atau bisa itu nggak bisa dilanjutkan entah karena masalah programmernya menghilang gitu ya, entah karena Oh iya. eh, pergantian pimpinan gitu ya, atau eh, proyeknya gagal atau proyeknya itu mandek, ya kan? Artinya sudah dikerjakan aplikasi tersebut tapi nggak terbayarkan gitu sama programmernya sehingga programmernya menghilang. Bisa jadi begitu. Banyak kasus-kasus pengembangan sistem seperti itu. Ya.